Halo, selamat datang kembali di Coffee Film Channel, tempat di mana kalian bisa mendapatkan alur cerita film yang wajib banget kalian tonton nih. Dengan gue Ronald Dan gue Yudi. Jangan di-skip ya, biar kalian paham betul alur cerita yang kami bawakan. Terima kasih juga buat dukungan kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Kami percaya kebaikan kalian akan dibalaskan oleh Yang Maha Kuasa dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita bahas sebuah film yang kisahnya berdasarkan kejadian nyata, di mana kejadian ini terjadi di Korea Selatan sekitar tahun 80-an. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari sobat, kita meluncur ke alur cerita film dengan judul A Taxi Driver. Seruput dulu. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kiman. Ia berprofesi sebagai sopir taksi di Seoul. Dia adalah seorang pria yang sangat gigih mencari nafkah. Ya, semangat cari nafkah. Taksinya terjebak macet karena sedang ada demo mahasiswa. Dia pun memutar taksinya dan mencari jalan lain. Saat dalam gang, dia juga sempat marah karena spion taksinya patah. Dia kaget karena melihat demonstran yang sedang dikejar oleh tentara. Di situ dia mendapatkan penumpang yang akan segera melahirkan. Namun jalan ditutup oleh karena demo yang sedang terjadi. Diceritakan Kim memiliki seorang putri bernama Eunjong. Terdapat adegan mereka menyantap makan malam bersama dalam sebuah kesederhanaan. Di belahan dunia lain, tepatnya di Jepang, berkumpul beberapa jurnalis asing. Di sana ada seorang pria Jerman bernama Peter. Dia sudah lama tinggal di Jepang. Rekannya bercerita tentang ketegangan yang terjadi di Korea Selatan, di mana pemerintah Korea Selatan mengadakan darurat militer. Semua akses dikunci, termasuk untuk jurnalis asing. Jadi kalau berdasarkan cerita aslinya, semua ini tuh dimulai dengan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee terbunuh pada tahun 1979. Lalu kemudian Jenderal Chun Dong-hwan dan Roh Tae-hoo mengambil alih kursi kekuasaan, mengakibatkan kekecewaan pada rakyat Korea Selatan karena mereka menginginkan transisi yang demokratis. Jadi biar paham ya kenapa di kisah ini ada demo besar-besaran. Peter pun tiba di Korea. Dia menyamar menjadi misionaris gereja agar diizinkan masuk. Di Korea dia berjumpa dengan reporter Lee. Dia bercerita tentang keadaan yang semakin gawat sejak diberlakukannya darurat militer. Bahkan di sebuah kota Gwangju, semua berita ditutupi dan disensor oleh pemerintah. Peter sangat penasaran dengan apa yang terjadi di Gwangju. Dia pun ingin pergi ke sana. Di sisi lain, Kim sedang asik menyantap makan siang bersama saudaranya, Sang-go. Di situ Kim menguping pembicaraan sopir taksi yang mendapatkan orderan taksi ke Gwangju dengan tarif 100.000 won. Supir itu bercerita, dia cukup mengantarkan seorang pria asing ke Gwangju dan kembali sebelum jam malam. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Sang-go ditinggal begitu saja oleh Kim. Dia langsung pergi dengan taksinya menuju lokasi penjemputan. Kim sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kondisi di Gwangju. Berlagak so tahu demi bisa mendapatkan 100.000 won. Kim dan Peter pun berangkat menuju Gwangju. Dan benar saja, akses jalan ke Gwangju dihalangi blokade. Namun Kim tetap mencoba masuk dan lewat. Dipikirnya sudah aman, namun ternyata di ujung jalan dijaga oleh tentara dan tank. Kim harus putar balik karena tidak bisa masuk ke Gwangju. Peter pun berkata kalau tidak ke Gwangju tidak ada pembayaran. Kim bertanya kepada penduduk lokal tentang jalan pintas menuju Gwangju, dan dia diberitahu tentang jalan ke Gwangju melewati bukit. Namun di sana pun jalan ditutup. Kim memang banyak akal. Dia berkata kepada petugas yang berjaga kalau Peter harus mengambil dokumen penting agar Korea bisa ekspor ke luar negeri. Setelah berhasil melewati para penjaga, Kim meminta bayaran setengahnya dulu kepada Peter. Peter pun setuju dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat dalam kota Gwangju, di sana keadaannya sangat sepi. Mereka juga berjumpa dengan rombongan anak muda yang akan pergi ke rumah sakit. Peter juga berkenalan dengan salah satu pemuda Korea yang bisa berbahasa Inggris. Pemuda itu bernama Jae-sik. Kim yang akhirnya tahu kalau Peter adalah seorang reporter, dia memilih putar balik dan tidak mengikuti Peter. Dia lebih khawatir kalau mobilnya akan rusak karena kerusuhan. Pada saat perjalanan pulang, dia berjumpa dengan seorang ibu yang ingin menuju ke rumah sakit. Dan karena kasihan, Kim pun mengantarkannya. Ibu itu berkata kalau putranya tidak pulang semalam. Karena khawatir, ibu itu ingin pergi ke rumah sakit mencari putranya. Saat di rumah sakit, Kim bertemu kembali dengan Peter. Peter mengatakan kalau Kim mengambil tas filmnya. Kim tidak menyadari kalau tas itu terbawa
Dan mereka semua berpikir kalau Kim akan membawa kabur peralatan Peter. Akhirnya Kim, Jessica, dan Peter pun pergi dari rumah sakit. Kim akan mengantar Peter kembali ke Seoul. Saat sedang isi bensin, Kim juga sempat bingung kenapa dia mendapatkan bensin gratis. Rupanya di Guangzhou, para supir taksi menjadi pahlawan bagi masyarakat di sana. Mereka mengangkut para korban yang terluka saat demo terjadi. Saat dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan warga Gwangju yang sedang berunjuk rasa. Jae-sik berkata kalau ini taksi dari Seoul dan membawa reporter yang akan meliput kejadian di tempat ini. Hal itu membuat mereka disambut seperti pahlawan. Bahkan ada yang sampai memberikan mereka makanan untuk disantap. Peter merekam semua kejadian di sana dengan kameranya. Peter juga ingin merekam semuanya dari atas gedung. Pada saat di atas gedung, mereka berjumpa dengan seorang reporter lokal bernama Choi. Di situ Peter merekam kebrutalan para tentara kepada para pengunjuk rasa. Warga dipukuli dan ditendang, bahkan diseret. Jessica dan Peter ingin turun ke bawah. Kim sudah memperingatkan, berbahaya. Namun mereka tetap turun. Di bawah pun Peter merekam semua kejadian saat kerusuhan terjadi. Para tentara terus menggempur dengan gas air mata dan mereka mengejar para pengunjuk rasa untuk dipukuli. Di sana juga ada tentara yang memakai baju preman. Dia melihat ke arah Peter dan meminta anak buahnya untuk menangkapnya. Akhirnya Kim, Jessica, dan Peter kabur dengan mobil taksinya. Mereka juga sempat dikejar seorang tentara namun berhasil lolos. Kim mengajak Peter untuk kembali ke Seoul dan Jessica pun turun. Namun baru jalan beberapa meter, mobil Kim mogok. Di sana mereka bertemu dengan Hwang Ti dan juga Shin. Mereka merupakan supir taksi Guangzhou. Di pangkalan taksi, Hwang dan teman-temannya akan memperbaiki taksi Kim. Namun membutuhkan waktu sekitar 2 jam dan juga ini sudah jam malam, jadi tidak mungkin mereka bisa pergi ke Seoul. Kim teringat akan putrinya. Dia tidak bisa pulang dan tidak bisa menelpon anaknya karena jaringan telepon pun diputus. Hwang pun mengajak Peter, Jae-sik, serta Kim ke rumahnya. Di sana mereka menyantap makan malam bersama. Mereka juga sempat melihat berita di televisi yang isinya sangat jauh dari kenyataan di Gwangju. Tiba-tiba terdengar suara dentuman ledakan. Rupanya stasiun TV terbakar dan teman Hwang pun mengajaknya untuk ke lokasi tersebut. Peter, Kim, dan Jae-sik pun turut serta berserta dengan Hwang. Momen ini pun dimanfaatkan Peter untuk merekam segala kejadiannya. Dan di sana juga para tentara berpakaian preman mengejar Jessica, Peter, serta Kim. Mereka lari menyelamatkan diri. Pada saat naik tangga, salah satu film Peter terjatuh. Jessica berinisiatif mengambilnya. Dia bertemu dengan komandan dari tentara tersebut, langsung memukul dan menyandaranya. Tentara tersebut meminta Peter untuk menyerahkan kamera dan filmnya, agar Jessica serta mereka berdua selamat. Namun Jessica malah menyuruh Peter untuk pergi, karena sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Peter dan Kim pun kabur serta terpisah. Ketika Kim berada dalam sebuah gang, dia melihat bagaimana para tentara menyiksa serta mengikat para pengunjuk rasa. Kim sempat ketahuan oleh komandan itu. Dia dipukul habis-habisan serta akan dibunuh. Beruntung Peter datang dan menyelamatkannya. Mereka berdua pun lari menuju ke rumah Hwang. Pagi-pagi benar Kim bangun dan hendak pergi sendiri ke Seoul, sebab dia teringat terus akan anak perempuannya. Hwang datang ke sana. Dia mengatakan kalau semua tentara sedang mencari taksi Seoul. Di situ Hwang memberikan plat nomor Gwangju agar Kim aman. Dia juga memberikan uang sisa pembayaran dari Peter kepada Kim. Hwang juga memberikan peta jalan pintas keluar dari Gwangju. Kim berangkat pergi melalui jalur itu. Sampai di kota dekat Gwangju, dia menuju bengkel dan meminjam telepon untuk menanyakan kondisi anaknya. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Kim jalan-jalan di sekitar kota itu. Dia mampir ke sebuah kedai mie. Di sana dia menguping pembicaraan warga. Rupanya mereka saja yang kotanya dekat Guangzhou tidak tahu keadaan sebenarnya di Guangzhou. Bahkan dalam koran pun semua direkayasa bahwa kerusuhan disebabkan oleh kelompok penjahat. Kim pun melanjutkan perjalanan. Saat dia bernyanyi tiba-tiba menangis dan hatinya bergejolak antara pulang atau kembali ke Guangzhou. Namun dia pun memutuskan kembali ke Guangzhou menjemput Peter. Sesampai Guangzhou, Kim bergegas ke rumah sakit dan melihat semakin banyak korban berjatuhan. Dia juga melihat Peter dan Hwang duduk menangis dekat mayat Jessica. Kim yang merasa sangat sedih meminta Peter untuk melakukan tugasnya. Peter dan Kim pun menuju lokasi unjuk rasa yang terdapat banyak korban berjatuhan karena diberondong oleh tembakan dari tentara. Sepertinya para tentara tidak mengenal ampun
di mana orang yang mau menolong pun mereka tembak juga. Huang, Kim, dan rekan sopir taksi lainnya bergegas untuk menjemput korban dengan taksi mereka. Aksi heroik pun terjadi. Mereka seperti masuk ke dalam medan perang dan mencoba menolong para korban. Tentunya para tentara pun menembaki mereka, namun Huang dan kawan lainnya tidak menyerah. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang membawa truk tentara untuk menghalangi berondongan tembakan. Kemudian para tentara pun maju dan menembak kembali, lalu membunuh orang-orang yang tersisa di jalan. Peter dan Kim pun bergegas pergi dari sana untuk memberitakan semua kejadian sebenarnya yang terjadi di Guangzhou. Kim sangat merasa sedih ketika akan meninggalkan tempat itu, karena begitu banyak orang tidak bersalah mati. Para tentara berpakaian preman pun mengejar mereka, dan setiap akses keluar juga sudah diblokade. Kim pun mencoba nekat, dan beralasan karena kerusuhan mereka ingin keluar dari Guangzhou. Sersan yang memimpin pos tersebut memeriksa kendaraan mereka. Dan anehnya, walaupun dia tahu plat nomor mobil itu ditukar, dia tetap memperbolehkan Kim dan Peter pergi. Ketika hendak jalan, tiba-tiba ada telepon masuk dan mengatakan harus menstop semua taksi dengan orang asing. Kim dan Peter pun berhasil lolos, walau ditembaki oleh pertentara. Tak berselang lama, para tentara pun berhasil menemukan dan akan menangkap mereka. Namun Huang dan rekan-rekan lainnya datang membantu menghalang-halangi para tentara untuk menangkap Kim serta Peter. Di dalam adegan ini bagaikan film Fast and Furious. Walaupun dengan mobil klasik, para sopir taksi itu berjuang dengan sekuat tenaga agar para tentara tidak bisa mengejar Kim dan Peter. Dan pada akhirnya hanya tersisa mobil Huang saja. Dia menyuruh Kim untuk lekas pergi. Kemudian dia menabrakkan mobilnya ke arah para tentara. Peter dan Kim pun berhasil sampai bandara. Peter menyembunyikan roll kamera di dalam sebuah kaleng biskuit. Peter juga meminta nomor telepon serta nama lengkapnya Kim, agar ketika dia kembali ke Korea bisa mengganti semua kerusakan taksinya. Namun Kim malah menulis namanya dengan mengutip merek rokok. Kim pun tiba di rumah dan bertemu putrinya kembali. Dia sangat bahagia bisa berjumpa dengan anaknya lagi. Peter menyiarkan berita Guangzhou di stasiun TV Jerman dan mengungkapkan segala kejahatan yang dilakukan militer Korea. Peter juga kembali ke Korea, namun dia tidak bisa menemukan Kim karena dia menggunakan nama palsu. 23 tahun kemudian, Peter kembali ke Korea untuk menerima penghargaan. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Kim ketika dia menyampaikan pidatonya. Di sisi lain, Kim masih menjadi seorang supir taksi di masa tuanya. Dalam sebuah koran Korea, dia melihat foto Peter dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Peter karena dia telah membuat Korea menjadi lebih baik. Gimana sob? Sebuah film yang bagus dari segi cerita, gambar, dan akting para pemerannya. Film ini membuat kita tersadar bahwa hidup bukan hanya sekedar uang saja, namun juga jiwa untuk saling menolong sesama. Kim bisa saja memilih menjadi sopir taksi biasa, namun dia memilih untuk ikut terlibat dalam sebuah perjuangan melawan sistem pemerintahan yang kejam saat itu. Terima kasih ya sob sudah mampir ke channel kami. Ajak sobat-sobat yang lain juga ya buat subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Seruput dulu.